Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengatasi sebuah problem di laptop Lenovo seri V310 ya. Problemnya di sini ketika kita sudah masuk ke sistem operasinya, ketika mulai bekerja dia selalu kembali ke sign in screen seperti ini ya, lock screen seperti ini. Jadi ketika kita jalankan aplikasi apapun nanti akan kembali ke seperti itu, ke sign in screen. Awalnya saya kira ini problem di software, entah karena virus atau entah karena ada aplikasi yang crash. Tapi setelah ditelusuri ternyata bukan ya. Kalau seandainya Anda mengalami problem seperti ini ya, untuk memastikannya kita coba masuk ke BIOS dulu ya, masuk ke BIOS dulu. Karena di kasus ini yang menjadi penyebabnya bukan karena software tapi hardware, yakni keyboard sama mousepadnya ya. Dan untuk memastikannya kita harus melepas dan memasang kabel data yang terhubung ke mainboard dari keyboard dan mousepadnya. Kalau keyboard dan mousepad dilepas, hubungannya dengan mainboard kira-kira normal atau tidak. Kalau ternyata normal berarti bisa dipastikan bahwa penyebabnya adalah keyboard dan mousepadnya. Kalau ternyata tidak, berarti bukan keyboard dan mousepadnya, berarti ada problem lain, kemungkinan softwarenya ya. Jadi bisa diinstal ulang solusinya, atau software penyebab hal ini terjadi bisa di uninstall ya. Lalu di sini saya mencoba masuk ke, setelah saya coba telusuri di softwarenya tidak ketemu penyebabnya, saya coba masuk ke BIOS ya, untuk mencoba mencari tahu kira-kira keyboard mousepadnya yang menjadi penyebabnya atau bukan. Jadi saya coba di software, misalnya kalau lewat software seperti ini untuk memastikan keyboard atau mousepad rusak atau tidak, ada tombol yang tertekan biasanya lewat Word atau Notepad, cuma di sini tidak kelihatan ya. Misalnya di sini saya menggunakan Notepad, nanti kembali ke sign in seperti ini, terus berulang. Ini lumayan merepotkan ya. Nah seperti itu. Di Notepad dan Word, kalau misalnya ada touch yang tertekan, maka nanti akan muncul terketik di sana ya. Misalnya huruf A, akan terketik huruf A terus dan seterusnya ya. Tapi di sini tidak kelihatan ya. Jadi penyebabnya tidak bisa dicek lewat software. Coba kita cek lewat BIOS-nya. Jadi kita matikan dulu laptopnya, kita restart, kita masuk ke BIOS-nya ya. Untuk masuk ke BIOS, Anda bisa menekan tombol kombinasi antara Fn plus F2. Ini kita sudah masuk ke BIOS. Kemudian kita biarkan beberapa saat. Nah, muncul suara seperti itu, beep terus menerus. Berarti di sini ada tombol, entah tombol apa yang tertekan ya, yang short ya. Bisa dipastikan ini penyebabnya karena ada keyboard atau mousepadnya yang lengket. Setelah itu kita coba lepas keyboard dan mousepadnya, lalu kita on-kan kembali. Apakah problem lock screen muncul terus menerus itu bisa teratasi atau tidak. Ini harus dimatikan nih.
dimatikan. Setelah itu kita bongkar laptopnya, kemudian kita lepas kabel data yang menghubungkan keyboard mousepad ke mainboard. Setelah dibongkar, ini penampakan dari bagian dalam dari laptop ini. Jadi untuk membuka kabel data dari keyboard dan mousepad kita harus membongkar semuanya ya. Ini agak merepotkan. Jadi kalau Anda belum pernah membongkar laptop awalnya, harus sangat berhati-hati ya, karena dudukan boardnya biasanya laptop sekarang ini agak rapuh. Jadi kalau tidak berhati-hati mudah patah. Kemudian kadang-kadang posisi kabel ini tidak pas dipasang kalau pemula ya, atau kadang-kadang karena terlalu keras mencongkel penguncinya patah. Jadi harus hati-hati. Setelah dibuka seperti ini bagian ininya, baru kita lepas masing-masing ini. Caranya dicongkel seperti ini perlahan. Ini kabel data mousepadnya. Kemudian harddisknya juga dicopot, ada bautnya juga di sini, ditarik perlahan. Ini juga harus dilepas semua ya. Ada board juga di sini, buat mainboardnya juga harus dilepas. Intinya agak ribet ya teman-teman. Dan kalau seandainya Anda memiliki laptop jenis ini dengan problem yang sama, Anda harus sedikit bersabar ketika menyerahkannya ke tukang servis, karena proses bongkar pasangnya agak lama. Kalau seandainya problemnya memang keyboard dan mousepad, kemudian kalau mau diganti, proses masang pun juga agak lama. Ditambah resiko, tidak ada garansi kalau seandainya keyboardnya bermasalah kembali. Biasanya tidak ada garansi. Ada garansi kadang-kadang cuma 1 bulan. Kalau seandainya khawatir dengan hal itu, ini keyboard mousepadnya dicopot dulu dari koneksi ke mainboard. Jadi Anda bisa menggunakan keyboard dan mousepad USB eksternal. Kemudian setelah itu kita angkat seperti ini perlahan. Dan kita copot kabel data di sini yang menghubungkan keyboard dengan mainboard laptop. Nah, keyboardnya ada di sini, ini mousepadnya, ini kabel data mousepadnya. Jadi kalau mau buka, mengganti keyboard, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus melepas ini, ada plastik lumayan banyak. Setelah itu kita copot ini casingnya di sini, kita harus lepas dari sini juga ya. Displaynya ini agak ribet ya. Setelah itu sekarang kita akan coba tanpa keyboard dan mousepad bawaannya, kita on kan kembali. Jadi kita pasang kembali kabel data lainnya selain kabel data, keyboard, mousepad.
Ini akan memakan waktu lagi. Kita pasang ulang yang tadi sudah kita bongkar sebelumnya. Baik, semua sudah kita pasang kembali. Sekarang kita akan uji coba ya. Kalau seandainya ingin menguji coba seperti ini, sebaiknya jangan dipasang casing penutupnya dulu. Jadi kalau mau dicoba nyalakan, sekarang kita akan lihat setelah kita lepas kabel data yang menghubungkan keyboard dan mousepad ke mainboard, apakah lock screennya atau sign in screennya muncul terus atau tidak. Kalau seandainya tidak, berarti penyebabnya sudah pasti keyboard dan mousepadnya, jadi harus diganti atau dicopot, baik menggunakan keyboard atau mousepad laptop lainnya yang masih bagus, atau menggunakan keyboard mouse USB biasa, nanti dihubungkan melalui port USB nya. Untuk mengoperasikan sementara menggunakan mouse USB biasa. Sekarang kita coba buka aplikasi yang sudah ada sebelumnya selama beberapa menit. Kalau seandainya sign in-nya muncul kembali, berarti ada problem di software. Kalau tidak muncul kembali, berarti problemnya memang di hardware, ya, ini keyboard sama mousepadnya saja. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Jadi di sini penyebabnya keyboard dan mousepad, kemudian solusinya harus ganti keyboard dan mousepad pakai yang asli dan masih bagus, atau menggunakan keyboard dan mousepad atau mouse USB biasa. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan sekarang kita tinggal pasang kembali casing dan semua part-part lainnya termasuk baut-bautnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.